Kasus stroke di usia muda di Indonesia meningkat. Ternyata penyakit langka. Halo Sobat Sehat, di video ini kami akan membahas suatu topik yang sedang menjadi buah bibir di kalangan kesehatan. Kira-kira apa sih itu? Nah, buat kalian yang penasaran, let's check it out! Mungkin kamu sering mendengar hal ini, namun tahukah kamu apa itu stroke? Stroke adalah gangguan neurologis yang sering terjadi. Namun ini bukan penyakit biasa karena stroke adalah penyebab utama disabilitas pada orang dewasa. Bahkan secara global, stroke menempati peringkat kedua dan ketiga sebagai kematian terbesar di dunia. Stroke itu sangat mendesak dan sensitif terhadap waktu. Oleh karena itu, perlu penanganan yang cepat dan tepat. Apa sih penyebab stroke? Umumnya 87% kasus stroke adalah stroke iskemik yang terjadi karena penyumbatan. Jenis stroke lainnya adalah stroke hemoragik yang terjadi karena perdarahan di otak. Kenapa sih stroke itu sangat bergantung pada waktu? Karena sedikit saja keterlambatan waktu pada saat diagnosis dapat menyebabkan kerusakan yang permanen. Nah, untuk stroke iskemik ada pengobatan penyelamat nyawa yaitu terapi trombolitik. Tetapi waktu yang tersedia sangat ketat dan terbatas, hanya 3 jam setelah gejala muncul. Masalahnya, diagnosis stroke akut itu sangat sulit. Kadang banyak dokter non-spesialis yang salah mendiagnosis stroke sebanyak 30% sebelum percitaan. Ada banyak lain hal seperti epilepsi dan hipoglikemia yang gejalanya mirip dengan stroke. Disinilah teknologi itu berperan, yaitu namanya telemedicine, atau secara spesifik untuk stroke yaitu telestroke. Telestroke adalah solusi cerdas untuk mengatasi tantangan jarak, terutama pada daerah pedesaan yang sering kekurangan dokter spesialis. Telestroke juga memudahkan rumah sakit kecil untuk mengakses dokter spesialis stroke. Kira-kira caranya gimana ya? Nah, itu bisa melewati telekonsultasi video dan berbagi hasil medis, seperti contohnya CT scan. Berbagi hasil gambar itu sangat penting loh, agar dapat memutuskan kira-kira ini penyumbatan atau pendarahan ya, agar pengobatan yang tepat bisa segera diberikan. Telestroke terbukti mempercepat tindakan. Contohnya ada salah satu aplikasi smartphone yang bernama Joy. Bukan cuma saat gawat darurat, telestroke juga membantu dalam jangka panjang. Pada fase subakut, ada yang namanya telestroke. Telestroke dapat membantu rumah sakit kecil dalam menanggulangi atau mengelola komplikasi umum seperti infeksi dan fluktuasi tekanan darah. Selain itu, ada yang namanya telerehabilitasi. Telerehabilitasi ini dapat menghubungkan pasien dengan dokter secara jarak jauh melalui terapi wicana atau fisioterapi melalui online, sehingga dapat mengatasi masalah geografis dan finansial. Nah, yang terpenting, telestroke efektif untuk pencegahan sekunder. Mengelola faktor risiko secara efektif dapat menurunkan risiko stroke berulang hingga 70-80%. Interferensi telemedicine, pasien menunjukkan perubahan secara signifikan dari kegiatan fisik, BMI, dan disabilitas. Hal ini juga membantu dalam manajemen diri, seperti memantau tekanan darah dan mengubah gaya hidup. Jadi, secara singkat, telestroke itu adalah alat esensial. Nah, alat ini untuk membawa perawatan yang efektif dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, ayo kenali gejalanya dan dukung terus perkembangan teknologi kesehatan.